Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan yang kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saudaraku, saya bersyukur karena setiap hari kita dipercayakan Tuhan untuk mengambil waktu saat teduh, untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, orang yang mencari Tuhan terlebih dahulu dengan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya sepanjang hari ini masih banyak masalah, masih banyak pergumulan, masih banyak tantangan, tapi dengan firman Tuhan kita tetap kuat. Dengan firman Tuhan kita tetap semangat. Dengan firman Tuhan kita mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena sepanjang malam Tuhan boleh pelihara kami, Tuhan boleh sertai, Tuhan jaga kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita, yang saya ambil dalam kitab Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan bilang seperti ini, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kepada setiap kita pada pagi hari ini, kalau kita mau mendapatkan sesuatu untuk diri kita, maka belajar terlebih dahulu melakukan itu kepada orang lain. Kalau engkau mau menerima pengampunan dari Bapa, maka belajarlah untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Sehingga kita menyadari siapa kita. Kalau Bapa di sorga, Allah aja mau mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita, tapi kita sulit sekali untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena jangan pernah lupa, di dalam Alkitab juga katakan dalam Matius 7 ayat yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan juga kepadamu. Jadi apa yang kita perbuat kepada orang lain, itu juga yang akan kita dapati. Iya kan? Makanya kita juga mengatakan bahwa apapun juga yang kamu lakukan supaya orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu juga terlebih dahulu kepada mereka. Kalau kita pengen menerima yang baik, belajar memberi yang baik. Kalau kita pengen menerima sesuatu yang kita senangi gitu kan, kita sukai, belajar untuk memberikan yang orang lain suka juga gitu saudaraku. Iya kan? Makanya Alkitab bilang dalam Matius 7 ayat 12 tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, belajar untuk lakukan itu kepada mereka. Kalau kamu mau menerima pengampunan, belajar untuk mengampuni. Kalau kamu mau menerima orang lain membahagiakan kamu, maka kamu harus belajar membahagiakan orang lain. Itu rumah tangga saudaraku. Di rumah tangga pun demikian. Jangan jadi suami-suami yang sering menuntut banyak terhadap istri, namun tidak pernah memberi kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya. Jangan menjadi orang-orang istri-istri yang gampang sekali menuntut suami tapi tidak pernah memberi sesuatu kepada suaminya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini Yesus mengingatkan kepada setiap kita, kalau engkau mau diampuni oleh Bapa, belajar untuk mengampuni orang lain. Karena dengan ukuran yang sama yang kita ukurkan kepada orang lain, ukuran itu akan diukurkan kepada kita. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh iya ya, kalau saya mau hidup saya baik, kalau saya nggak mau disusahin orang, kalau saya nggak mau melihat anak-anak saya disusahin orang lain, maka saya harus lakukan juga kepada orang lain. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti bahwa ukuran yang sama akan diukurkan kepada kita. Dengan kita mengerti ukuran yang sama akan diukurkan kepada kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan, hati-hati dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Dengan ukuran yang sama yang akan diukurkan kepada kita, maka yang kedua yang harus kita lakukan, dengan lakukan apa yang baik bagi semua orang. Dengan ukuran yang sama yang kita lakukan kepada orang lain akan diukurkan kepada kita, maka belajar
untuk mengampuni sesama kita. Karena Yesus jelas mengatakan, ampunilah terlebih dahulu orang yang bersalah kepadamu, sehingga Bapamu di sorga akan mengampunimu. Pagi hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau mendapati sesuatu dalam hidup kita yang baik, maka belajar untuk lakukan itu kepada orang lain. Amin, saudara. Jangan jadi orang-orang yang egois, yang hanya mau menerima atau mementingkan dirinya sendiri. Maka hal itu juga akan kau alami. Jangan jadi orang-orang yang berpikiran negatif kepada orang lain. Maka itu juga yang akan kau alami. Jangan pelit kepada orang lain. Itu juga yang kau alami. Sehingga akhir kita mengerti dalam hidup ini, cukup lakukan apa yang baik. Amin. Ketika kita melakukan apa yang baik, maka hal yang baik itu akan kembali kepada kita. Kalaupun hal itu tidak kembali kepada kita, kita percaya ada anak cucu keturunan kita yang akan menerima apa yang kita tabur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan, segala sesuatu yang kita mau untuk kita terima, mari kita lakukan itu kepada orang lain. Demikian pula bicara tentang pengampunan. Ada banyak orang sulit mengampuni karena tidak sadar dirinya sudah diampuni oleh Kristus terlebih dahulu. Ada banyak orang sulit melepaskan pengampunan karena tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu akan menimpa dirinya. Dan hari ini kita diingatkan, kalau kita mau diampuni, belajar untuk mengampuni orang lain. Tapi gak gampang pendeta, ini sulit. It's okay. Minta Roh Kudus tolong. Kalau Roh Kudus menolong kita, pasti kita akan mampu. Kalau Roh Kudus yang menopang kita, kalau Roh Kudus yang memampukan kita, kita pasti bisa. Hanya jadi pertanyaan, kita mau nggak? Amin, saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan apa yang ingin kita orang lain lakukan kepada kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan untuk melakukan segala sesuatu seperti apa yang ingin kami orang lain lakukan kepada kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami sulit mengampuni. Kami tidak mengerti, kami tidak sadar bahwa kami sudah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang pahit hati. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang menyimpan kebencian, kedendaman. Karena hal itu juga nantinya akan menimpa kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, jamah masing-masing kami umat Tuhan. Sehingga akhirnya kami menyadari apapun juga yang kami kehendaki untuk orang lain lakukan kepada kami, biarlah kami lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Maka hal itu akan kembali kepada kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Mereka yang merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, yang bersama-sama mengambil waktu saat teduh sejenak melalui program Bible and Coffee. Biar mereka dikuatkan untuk tetap terus melakukan apa yang baik bagi semua orang dan melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetap lakukan apa yang baik, maka itu akan kembali kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.